Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du wa bisanadinal muttasil ilal imam Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala qala wa an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin al-Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurtin ibn Razah ibn Adi ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalibin al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi muttafaqun ala sihhatihi rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Nisaburi radhiyallahu ta'ala anhuma fi kitabaihima alladzaini huma ashahhul kutubil musannafah. Hadis tentang niat bersumber daripada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, innamal a'mal binniyat. Hanya saja segala amal itu sahnya bagi yang mentakwilkan itu sah, sempurnanya bagi yang mentakwilkan atau mentakdirkan sempurna. Innamal a'malu binniyati, hanya saja segala amal itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan untuk setiap seseorang, bagi setiap seseorang tergantung apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi, siapa yang hijrahnya karena Allah dan karena Rasulullah, fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Dan siapapun yang hijrahnya karena dunia, pasti dia akan mendapatkannya. Atau karena perempuan, niscaya dia akan menikahinya. Maka kesimpulannya, hijrah seseorang itu akan berakhir kepada tujuan apa dia hijrah, kepada apa maksud hijrahnya. Muttafaqun ala sihhatihi. Hadis ini merupakan tingkat kesohihannya ranking 1. Kenapa? Karena ittifaq terhadap kesohihan ini hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lugatul hadis al-hafsu al-asadu wa Abu Hafsin kunyatun, itu merupakan kunyah li Umar bin al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kunyah itu saudara, ada kalanya bi ummin, ada kalanya bi abin. Di sini Abu Hafsin, kunyah daripada Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Innama adatu hasrin, merupakan adatu hasrin tufidu taqwiyatal hukmil madhkur ba'daha, berfungsi memperkuat hukum yang disebutkan setelahnya. An-niyat jam'u niyatin wa hiya masdarun au ismu masdarin wa hiya fil lughati, niat menurut bahasa al-qasdu, tujuan, menghendaki. Wa fi syar'i qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lih, menginginkan sesuatu dibarengkan bi fi'lihi, dengan melakukannya. Ibaratnya orang hendak sembahyang, apabila niat itu diandak pas hendak memulai sembahyang, yaitu di takbiratul ihram, Allahu akbar. Al-hijrah lugatan, hijrah menurut bahasa at-tarku, meninggalkan. Wa syar'an mufaraqatu daril kufri ila daril islam khaufal fitnah, meninggalkan tempat atau daerah yang kafir ila daril islam karena menghindari fitnah. Sababul hadis, sabab urudil hadis, zakarat Tabrani bisanadin, Imam Tabrani menyebutkan dengan sanad yang rawi-rawinya rijaluhu thiqatun an Ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala kana fina rajulun khataba imra'atan.
Dulu di tengah-tengah kami, ujar Abdullah ibn Mas'ud, ada seorang laki-laki khataba imra'atan yang ingin menghitbah, ingin mengawini seorang perempuan, yuqalu laha, yang mana perempuan itu disebut namanya dengan Ummu Qais, entah itu nama asli atau kunyah. Fa'abat an tatazawwajahu hatta yuhajira. Ummu Qais, dia tidak mau kawin dengan laki-laki yang ingin menikahinya kecuali dia hijrah mengikuti Ummu Qais. Fahajara, lalu laki-laki tadi saking cintanya dengan Ummu Qais mau hijrah, fatazawwajaha, akhirnya dia mengawini Ummu Qais. Fakunna, lalu jadilah kami, ujar Abdullah ibn Mas'ud, nusammihi, menyebut laki-laki tadi yang hijrahnya itu karena ingin mengawini Ummu Qais, muhajira Ummi Qais, pengejar Ummu Qais, hijrahnya karena Ummu Qais. Afadal hadis yang kita baca tadi ini memberikan beberapa faidah, beberapa istimbat. Ittafaqul ulama ala anna niyata fil a'mali la budda minha. Ittifaq ulama bahwasanya niat pada segala amal la budda minha, sebuah keharusan, liyatarattabas thawabu ala fi'liha, agar berakibat dapat pahala ala fi'liha, atas melakukan itu amal. Walakinnahum, cuma para ulama, fassalul qawla fi ja'liha syaratan li sihhatil a'mal, mereka mentafsir pendapat pada memposisikan niat sebagai syarat untuk sah amal. Fasyafi'iyatu, kelompok Syafi'iyah, qalu, menyatakan innaha, bahwasanya niat syaratun fil wasaili kal wudu'i wal maqasidi kas salati. Jadi niat itu syarat baik pada wasail, misalnya ba'udu kan merupakan wasilah untuk sembahyang, sedangkan sembahyang ini merupakan maqasid. Jadi di situ kedua-duanya disyaratkan untuk berniat. Wa qalatil Hanafiyah innan niyata syaratun fil maqasid la fil wasail. Kelompok Hanafiyah berfatwa niat itu syarat pada sembahyang saja, bukan pada wudu, tayamum dan media-media untuk sahnya sembahyang. Kemudian lagi faidah selanjutnya, mahallun niyati al-qalbu, tempat berniat itu di dalam hati. Wala yushtaratu at-talaffudhu biha, dan tidak disyaratkan menuturkan, melafazkan dengan itu niat. Cuma baik supaya menolongi mulut tadi kepada hati agar mudah untuk meniatakan di dalam hati. Kemudian faidah selanjutnya dari itu hadis, al-ikhlas lillahi ta'ala fil amal syaratun min syuruti qabulihi. Ikhlas karena Allah di dalam beramal merupakan syarat di antara syarat-syarat diterimanya amalan. Fa innallaha ta'ala la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan liwajhil karim. Karena bahwasanya Allah tidak akan menerima dari amal seorang jua pun kecuali amal yang ikhlas lillahi ta'ala karena Allah. Semoga kita menjadi orang yang diberikan kesanggupan untuk ikhlas di dalam beramal dan segala bentuk ibadah ataupun kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.